Nah, terletak di sini kekuatan sebenarnya sandal jepit. Jumpa kembali di Bahan Bekas dan Kerajinan. Di sore hari ini saya akan membuat sandal yang cukup modern, yang cukup nyentrik, tapi menggunakan alat yang masih manual atau alat yang masih tradisional. Langkah yang pertama, teman-teman bikin dahulu bagian selempangnya atau bagian mukanya. Teman-teman bisa gunakan dari apa saja. Kalau saya ini menggunakan bekas sabuk karena di samping masih tebal, biasanya kainnya juga bagus. Nah, cara membuatnya cuma dibelah saja, nanti pokoknya jadi semacam huruf L. Nanti tinggal bagian tengahnya dikasih kain yang agak tipis atau yang enggak terlalu lebar. Setelah itu dijahit aja pakai tangan boleh. Kalau yang pakai punya mesin ya tinggal dipakai mesin. Terus untuk memasukkan selangnya, nanti teman-teman bisa gunakan kawat aja yang dibengkokkan, nanti ditarik seperti di video tadi. Nah, setelah itu teman-teman tinggal membuat bagian alasnya. Alas yang paling bawah rencananya akan saya kasih bekas sesekan ban radial. Nanti untuk lapisan keduanya saya kasih spons. Ini kebetulan tebalnya sekitar 8 mili. Nah, untuk lapisan yang paling atas saya gunakan karpet mobil atau karpet bekas mobil, karena biasanya bahan bakunya itu bagus, juga nggak terlalu licin, jadi kayak ada serat-seratnya. Pokoknya nyaman lah kalau dijadikan sandal. Setelah itu disatukan dulu bagian sponnya dengan karpet mobilnya. Jangan lupa dikasih sikat baja biar kasar. Setelah dipotong, motongnya ini antara spons dengan karpetnya kalau bisa ya sama. Nanti disikat juga. Terus bagian yang paling bawah ban radialnya juga disikat yang lebih keras atau lebih dalam, biar nanti waktu pas pengelemannya hasilnya itu benar-benar lengket, nggak mudah terkelupas. Lemnya nggak usah dicampur dengan apapun, murni saja, karena kalau dicampur malah nanti hasilnya kurang bagus, cepat terkelupas sandalnya. Untuk teknik pengelemannya, teman-teman yang penting rata, jangan ada bagian yang ketinggalan, terus agak menekan. Nah, untuk kuasnya dipotong dulu separuh, nggak apa-apa, biar lebih hemat dan tekanannya lebih kuat. Tapi kalau biasa yang memakai teknik pengeleman dengan menggunakan botol dikasih lem ya sama aja. Nah, untuk bagian sponnya juga sama, dikasarin juga. Nanti pada waktu pas penyatuannya antara spons dengan karpet mobilnya itu jangan terlalu lama atau terlalu kering, tapi jangan juga terlalu basah. Jadi nunggu waktu yang kira-kira pas. Kadang-kadang tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya panas biasanya cepat kering, tapi kalau musim hujan atau hawanya sejuk ya agak lama nanti nunggu proses pengeringan lemnya. Ya biasanya sekitar 5 atau 10 menit lah. Nanti tinggal disatukan aja begini. Nah, setelah itu
kasih mal sandalnya. Nanti kalau yang belum bisa bikin mal sandal ya niru aja atau ngeblak aja di sandal-sandal yang teman-teman sukai. Nanti hasilnya yang agak gemuk atau yang agak langsing nanti bisa aja. Nah, setelah dilem, disatukan, dimal, tinggal rekatkan. Ini cara pengepresannya, saya menggunakan palu aja yang besar. Teknik ini nih bener-bener sempurna kalau menurut saya. Di samping lengket banget, juga nggak memakai alat bantu yang cukup mahal biasanya. Ya cuma dipaluin aja, yang penting nggak usah terlalu keras, pokoknya sudah lengket. Yang penting teknik pengelemannya itu bener-bener pas atau bener-bener apa ya, sempurna. Nanti nggak usah terlalu keras, sudah bener-bener lengket. Nah, kalau sudah tinggal di amplas lagi atau disikat baja lagi sponnya. Jadi semua yang mau dilem pokoknya dikasih pengasaran atau dikasarin dulu pakai sikat. Nah, nanti tinggal dipotong dulu bagian atasnya. Potongnya teman-teman sudah paham banget, menggunakan cutter aja, tinggal dimasukkan kedudukan. Nanti kalau yang pengen nggak sekali pakai cutternya ya dikasih engsel, jadi tinggal ditarik aja, nanti dimasukkan lagi. Nah, cara motongnya dilebihin sekitar 1 cm atau sekitar setengah cm. Fungsinya nanti ketika finishing pengirisan akhirnya, si lebihannya itu untuk pegangan pemotongan. Jadi jangan dipotong sampai garisnya, motong sampai garisnya ya nanti terakhirannya. Nah, nanti kalau sudah terpotong seperti ini, tinggal dimasukkan selempangnya saja. Dikasih pembolong dulu nggak apa-apa, yang nggak punya pembolong ya tinggal di cutter aja. Atau kalau nggak punya pembolong, beli murah, biasanya di toko bangunan ya banyak. Kalau misalnya ada toko bangunan yang nggak jual, teman-teman cari pembolong atau pelong itu di toko apa namanya, di toko gemilang. Cari di toko gemilang, biasanya banyak banget di situ alat-alat. Nanti untuk bagian pembelahan sampingnya gunakan cutter aja nggak apa-apa, tapi yang punya tata atau punya pembolong yang gepeng ya dipakai aja. Tapi kalau buatnya cuma satu atau nggak terlalu banyak ya pakai cutter aja, fungsinya ya sama. Nah, ini bagian yang cukup penting karena biasanya sandal jepit ini putus di bagian depannya atau penjepitnya. Jadi saya ini menggunakan pengganjalnya pakai besi. Ini panjang besinya ya ukuran sekitar 2 cm atau 3 cm. Kalau yang pengen lebih sempurna lagi itu setelah dikasih ring baru dikasih besi. Ini benar-benar awet, jadi sangat susah untuk copot sandalnya. Nah, tapi untuk bagian sampingnya nggak usah dikasih pengganjal, nggak apa-apa, karena biasanya sudah kuat di bagian ini. Tinggal teknik pengelemannya yang benar-benar lengket, ya jarang terkelupas. Untuk pengganjalnya ya gunakan besi aja, jangan menggunakan paku, takutnya nanti kena pakunya. Ini teknik ini sangat awet biasanya, jadi sangat membantu lah untuk teman-teman yang mau usaha, tapi biasanya bermasalah di bagian muka penjepitnya. Ini ditaruh ini aja, jadi nanti sandalnya awet, nanti pembelinya itu kayak langganan gitu. Nah, setelah itu dipasin aja di kaki teman-teman sendiri.
Kalau yang punya list dari kayu atau dari wiper ya dipakai aja. Tapi kalau nggak punya ya nggak masalah juga. Yang penting teman-teman kreatif, pasti nanti bisa jadi sandal yang bagus. Ini karena saya ukuran kaki sendiri, jadi tepasin sekalian ya, nanti pas dipakai bener-bener nyaman. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal dilem saja bagian perekatan mukanya dulu, jadi jangan dilem keseluruhan. Jadi dilem dulu bagian mukanya kanan kiri. Jangan lupa juga bagian kain bisbannya. Nanti ditunggu juga seperti pengeleman karpetnya ya, sekitar 5 menit atau 10 menit nanti baru disatukan. Nah, nanti kalau sudah disatukan berarti bagian muka sudah beres. Tinggal teman-teman dilem secara keseluruhan untuk penggabungan antara atasan dengan bagian bawahannya. Nah, untuk bagian bawahannya saya pakai radial biar lebih mantap, lebih lebih unik lah. Jadi nggak ada yang ngembarin. Jadi biasanya ada yang pakai osol atau karet-karet limbah atau pakai spons juga ada. Jadi nggak usah tergantung juga dengan bahan baku. Yang penting kira-kira hasilnya bagus, bahannya mudah dicari, murah ya, teman-teman gunakan aja. Apalagi yang biasanya tempat tinggalnya ini dekat dengan daerah-daerah industri, biasanya banyak sekali limbah-limbah yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan baku sandal. Ya tinggal pinter-pinter teman-teman aja mencarinya. Nanti siapa tahu video ini bisa membantu atau bisa jadi solusi lah. Nah, ini dilem semuanya. Untuk teknik pengeleman karetnya kalau bisa yang lebih menekan, lebih merata, karena bagian karet ini memang agak susah dilem, jadi harus spesial. Lemnya seperti yang saya ngomongin tadi, nggak usah dicampur apa-apa, murni, pokoknya lem murni. Jadi untuk lengketnya bener-bener mantap. Nah, nanti setelah sudah dilem keduanya, ditunggu sebentar, tinggal digabungkan saja yang kira-kira kira-kira pas, jangan mancang-menceng. Nanti untuk pengepresannya atau untuk lebih lengketnya lagi seperti yang tadi juga dipalu aja, dipalu, nggak usah terlalu keras. Ini udah bener-bener lengket. Intinya sponnya teman-teman jangan khawatir dengan teknik ini. Malah kalau menurut saya sih ini teknik yang lumayan bagus lah, di samping juga efektif. Nanti bagian tepi-tepinya diutamakan untuk pemaluannya. Kalau sudah dipalu merata ya tinggal dipotong aja. Atau kalau teman-teman punya palu yang dari kayu atau dari wiper lebar, itu juga lebih bagus lagi. Nah, ini sudah membentuk sandalnya, tinggal finishing. Ini kuat banget antara penyatuan spons dengan penyatuan karetnya, jadi nggak ada celah untuk untuk terkelupas ya, awet lah. Tinggal pemotongannya, karena ini bawahannya menggunakan karet radial, pemotongannya ya harus pelan-pelan, karena kadang-kadang kayak
kayak jalannya kayak nggak rata gitu, bergelombang. Nah nanti kalau sudah terpotong semua, sudah teriris, berarti sudah jadi sandalnya, tinggal dipakai buat jalan-jalan. Nanti kalau ada yang tanya sandalnya kok beda ya bawahannya atau unik, dipakainya juga nyaman, empuk, ya teman-teman bisa ajarin juga cara membikinnya, sama lah, cara membikinnya sama aja, mudah, tapi hasilnya ya lumayan, bisa dipakai ke sana kemari, atau minimal ya buat untuk keluarga, atau kalau ada yang beli ya dijual aja, siapa tahu laku 10.000, 15.000 atau berapa, karena ini sandalnya tampil beda. Nah untuk teman-teman yang belum mudeng atau belum begitu paham dengan keterangan saya, nanti bisa komen-komen saja atau tanya-tanya saja, atau ada ide yang bagus untuk teman-teman juga yang lagi mencari kerjaan, mencari ide-ide yang keren-keren, ya teman-teman tinggal dikasih tahu caranya aja lewat komen-komen, atau tinggalin saja nomor WA atau nomor telepon. Nah mungkin begitu dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi besok sore. Salam kerajinan. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes